Di luar gerbang hitam, sebuah pantai putih terhampar, sedemikian rupa sehingga cukup terang untuk membuat Anda menyipitkan mata. Ada kolam kecil seperti kolam pasang surut, dan beberapa pohon tinggi di sana-sini, seperti oasis di tengah gurun. Dari pasir, dua kaki depan yang besar muncul, dan cangkang kepiting muncul dari bawah pantai, menggerakkan kakinya dengan tepat. Cangkangnya yang bersinar dan bersinar di bawah sinar matahari ditutupi dengan mineral dan kerang yang kuat, dan dua cakar depannya yang besar, berbeda ukurannya, bergerigi seperti gergaji. Dihadapkan dengan cakar yang begitu besar sehingga mereka dapat dengan mudah menahan seluruh orang, Sutomu sedikit takut, tetapi dia memegang tongkat putih dan menerapkan buff kedua orang lainnya. Begitu dia menyadari bahwa dia digosok, orang berambut hitam itu bergerak cepat. Maka, kepiting cangkang mulai bergerak ke samping, mendekati di bawah ketiganya. Tangis menangis. Kepiting cangkang mengayun ke arah Gam dengan cakar kanannya, mendorongnya untuk menghindar ke samping sambil mengaktifkan skill. Pasir beterbangan di lokasi pukulan. Mempesona, bumi. Gam menggunakan pedang panjangnya dengan satu tangan, mengumpulkan sihir bumi untuk meningkatkan kekuatan pedang, mengincar salah satu dari 4 kaki kurus kepiting. Namun, itu memantul dengan suara bernada tinggi, dan dia tidak memotong, hanya menggantikan beberapa mineral. Kepiting cangkang terus mengayun ke arah Gam tanpa berpikir, saat dia mengelak dan memulai serangan baliknya sendiri. Emi melompat dari belakang dengan pedang gandanya. Pisau pemecah batu. Emi menempatkan dua pedang ke punggung kepiting dan mengayunkannya dengan gila-gilaan, menarik masuk dan keluar. Setiap kali dia mengayunkan, mineral pada cangkang kepiting berubah menjadi bubuk. Kepiting cangkang berhenti tiba-tiba dan berbalik menghadap Emi. Saat dia melompat dari punggungnya, duri tipis seperti air keluar dari punggungnya dan menembus tulang keringnya. Peluru air yang menembus tubuh manusia berpotensi fatal jika mengenai titik vital. Sementara Hel Sutomu melilit kaki Emi, Gam bertahan, membidik persendian kaki sempit kepiting dengan pedang panjangnya. Sutomu membidik dua orang yang terbang menjauh dari cangkang kepiting, yang sekarang berputar kencang, menerapkan perlindungan pada Gam, dan menerapkan perlindungan dan tergesa-gesa ke Emi. Lebih fokus pada gerakan Anda dan arahkan ke jebakan. Diterima. Gam menanggapi kata-kata Sutomu, menyesuaikan kembali perisainya. Emi sudah menuju kepiting cangkang dengan langkah kaki yang ringan dari haste. Emi menjauh dari cakar kanan yang diayunkan ke bawah dan melangkah ke pasir untuk memotong kelopak mata kepiting. Ada suara benturan tinggi seolah-olah menabrak besi. Emi berhenti sedikit di udara, di bawah penutup cakar kiri. Sebelum terjepit oleh cakar kanan, dia menendang cakar kiri dengan satu kaki dan terbang mundur untuk memposisikan diri di udara. Dia menuju ke cangkang kepiting lagi sambil berlari melewati pasir. Gam juga menusuk kakinya yang sempit, menghindari cakar yang diayunkan satu demi satu. Musuh tersapu kembali oleh perisainya, dan ruang yang sebelumnya sempit yang bisa dia beli menjadi lebih besar. Emi terbang sambil dikejar oleh cakar, melompat di atas cakar untuk berlari melewati kaki depannya dan menuju punggungnya. Bagian belakang cangkang kepiting adalah tempat di mana cakarnya tidak bisa dijangkau karena struktur tubuhnya. Ketika kelopak matanya bergerak untuk mencoba melihat Emi, Gam menusuk sendi kaki kepiting yang tipis. Sutomu melepaskan air blades pada kakinya yang sempit sambil memperhatikan manajemen agro dan miscasting. Cangkang salah satu kakinya yang sempit terkelupas. Anda sekarang bisa melihat permukaan hitam tipis di bawahnya. Emi secara bertahap melepaskan cangkang dari punggung kepiting, menghilangkan karapas dan bijihnya. Kepiting cangkang kemudian membuat tangisan melengking. Dan segera setelah Emi turun, dia melompat ke tanah. Sutomu memperhatikan tindakan kepiting, yang tidak dia lihat di monitor sambil menghindari partikel pasir yang beterbangan. Kepiting cangkang melompat-lompat begitu banyak sehingga Anda akan bertanya-tanya bagaimana ia bisa terbang sejauh ini dengan kaki yang begitu kurus. Untuk mengantisipasi hilangnya momentumnya, kepiting cangkang perlahan-lahan melakukan setengah putaran di udara, mencoba menabrak tanah saat Emi berada di punggungnya. Secara alami, Emi menusuk kepiting dengan pedang gandanya dan menendang cangkangnya dan meninggalkannya. Sutomu menjadi tidak sabar, dan pikiran membanjiri kepalanya. Bukankah ketinggian itu fatal? Emi bisa jatuh. Fraktur parah dapat diperbaiki dengan penyembuhan tingkat tinggi. Agro langsung ke sini untuk saat ini. Kepiting tidak bergerak cepat, bahkan jika Anda sembuh. Bisakah Anda melindungi diri Anda hanya dengan mengandalkan Gam? Selesaikan seranganmu. Tidak ada ramuan, tidak ada ramuan, tidak ada cara untuk mengurangi patah tulang, buff. Melindungi. Saat berlari di bawah Emi, yang sedang memulihkan diri di udara, dia mengeluarkan skillnya.
Mencoba mengurangi penghematan mana dan meningkatkan agro, dia mengeluarkan skill dengan lebih banyak mana dari biasanya tanpa mengubah efek mantra. Emi membenarkan bahwa warna tanah gelap menutupi tubuhnya saat jatuh, dan kemudian mendarat di pasir dari kakinya dengan rambut putih panjangnya yang tergerai. Dia bergerak maju beberapa kali untuk menghilangkan keterkejutan dan berhenti. Segera, Sutomo mengambil botol tipis dari ikat pinggangnya dan membuka tutupnya. Apa kabar? Sepertinya tidak ada patah tulang. Terima kasih. Dengan bunyi gedebuk dari pendaratan, debu naik dan terbang cukup jauh. Emi menyeka pasir dari rambutnya saat masih berlutut. Emi, yang dengan lembut menyimpan ramuan yang diberikan Sutomo, melihat cangkang kepiting dan berdiri dengan jeritan kesakitan. Tidak, kamu jelas terluka. Oh, tidak, bukankah ini baik-baik saja? Tolong tunjukkan kakimu jika kamu benar-benar baik-baik saja. Sutomo mendekati Emi, yang berlutut dengan ekspresi yang tidak akan memberitahunya jika dia menggunakan ramuan itu. Dia melepas sepatu botnya dan dengan lembut melepas kaus kakinya agar tidak merangsang sebanyak mungkin. Pergelangan kakinya berwarna ungu dan memar. Sutomo meletakkan ramuan ke pasir setelah melihatnya dan membuat ekspresi pahit. Hal tidak bisa digunakan untukmu karena aku harus menggunakannya untuk Gam. Tidak, menggunakan sebanyak ini adalah pemborosan, bukankah lebih baik menyembuhkanku setelah Dungeon? Aku sudah memikirkannya sejak lama, tapi ini benar-benar tidak layak untuk diperdebatkan. Aku tidak akan membiarkanmu untuk tidak meminumnya. Emi tidak setuju dengan Sutomo dan lari tanpa mengatakan apa-apa, membuat Sutomo tidak dapat mengatakan apakah dia bersalah atau tidak atas sesuatu. Dia melihat ramuan di pasir. Biasanya, kebalikannya benar. Emi diberitahu bahwa orang tidak akan memaafkan jika dia menggunakan ramuan karena cedera yang hanya menyebabkan rasa sakit ketika dia berjalan, tetapi Emi tidak pernah diberitahu bahwa seseorang tidak akan memaafkannya karena tidak meminumnya. Di tempat pertama, itu aneh untuk membawa ramuan. Bahkan Emi, yang tidak tahu penolakannya terhadap norma ini, tidak meminum ramuan yang dibelikan. Karena dia curiga bahwa dia akan ditagih nanti, dia menahan diri untuk tidak menggunakan ramuan senilai batu berkualitas sedang. Bahkan jika kita tidak mendapatkan banyak uang, aku masih harus menyerahkan beberapa batu. Emi mengambil botol kecil dari pasir dan meminum isinya. Itu sedikit pahit tapi tidak cukup pahit untuk menyebabkan mual. Sebagai ramuan elf, itu meredakan rasa sakit di kedua kaki sementara rasanya melilit lidah. Sementara Emi memulihkan diri dengan ramuan, Gam terus ragu untuk menyerang kepiting cangkang. Sementara napas Gam konstan, kepiting cangkang juga tidak pernah melambat. Sebaliknya, itu mendapatkan lebih banyak momentum daripada sebelumnya, bahkan dengan pedang ganda Emi di punggungnya. Menggerakkan kakinya yang kurus dengan cepat seperti memainkan piano, ia berjalan menyamping dan mendekati Gam, menggoyangkan cakarnya. Gam terpaksa melangkah di mana dia tidak bisa bergerak dengan nyaman dan kehilangan kekuatan fisiknya. Jika Anda tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, Anda tidak akan bisa mengenai lawan Anda. Namun, kekuatan fisik Gam adalah batasnya. Kelelahan menumpulkan gerakannya dan membuat penilaiannya kabur. Gam menjauh dari cangkang kepiting saat dia diserang karena merasa armornya panas dan dia ingin melepasnya. Sembuh. Medis. Mantra hijau melilit tubuh Gam di pasir. Napas Gam sedikit tenang dengan perasaan bahwa tubuhnya berangsur-angsur menjadi dingin. Gam berdiri, dengan pedang panjang di tanah sebagai poros, dan menyerang tongkat pemukul. Itu mengenai cakar kanan, dan cakar kiri menyerang Gam. Gam terlempar, menangkis serangan itu dengan perisai peraknya. Emi, yang sekarang telah pulih, memanjat punggung kepiting cangkang dan menusuknya dengan pedang gandanya. Kepiting cangkang melompat-lompat dengan mengamuk. Emi mendarat kembali di pasir seolah-olah sedang bermain. Darah biru meluap dari tempat pedang ganda dicabut. Sambil membenturkan kedua cakarnya ke pasir, kepiting cangkang dengan cepat menggerakkan tangkai matanya dan berteriak. Aku akan memasang jebakan. Untuk saat ini, tolong gunakan ramuan sebanyak yang kamu butuhkan. Roger. Baiklah, baiklah. Keduanya menanggapi situasi, dan Sutomo berbalik dari medan perang. Kepiting cangkang, terpaku pada Sutomo, mencoba mengejarnya, tetapi Gam menggunakan combat cry dan mengarahkan kepiting ke arah dua lainnya. Sutomo secara berkala melihat ke belakang dan memastikan bahwa kepiting cangkang tidak mengikutinya. Dia mengambil rambu-rambu dari tas ajaib dan menandai pasir sambil mencari sarang kepiting cangkang. Pohon kelapa dan 3 batu. Setelah itu, tanah yang ditinggikan di dekat tepi laut, jadi saya harus dapat menemukannya segera. Sambil berlari di sepanjang pantai dan memasang rambu-rambu, Sutomo mengingat kembali pengetahuannya dari permainan.
Kemudian dia berlari selama sekitar 15 menit dan menemukan pohon palem yang pendek dan tinggi. Kemudian, Sutomo mengeluarkan makanan dari cangkang kepiting. Menyebarkan ikan totol yang Emi tangkap di laut, dia menguburnya di pasir. Beberapa perut ikan dipotong untuk menyebarkan aroma, dan aroma ikan segar memenuhi area itu. Ikan berbintik, yang merupakan sebagian besar makanan kepiting cangkang, adalah bahan ramuan dan digunakan untuk memulihkan diri. Sambil menyuntikkan jarum yang berisi racun yang dikumpulkan dari rawa ke beberapa ikan, upaya itu kembali ke tempat asalnya, berdoa seperti yang dia lakukan. Hal-hal yang dibawa dari luar Dungeon menghilang sebagai partikel dalam waktu sekitar 30 menit dari penggunaan. Oleh karena itu, rambu-rambu menjadi partikel setelah 30 menit dan tidak dapat digunakan. Jadi saat menempatkan rambu-rambu di jalan, Sutomo mencoba menemukan landmark di sekitarnya. Dia kemudian menemukan 3 batu, jadi plang hanya ditempatkan di sana. Setelah itu, dia ingin mencari landmark di dekat pantai, tetapi dia memutuskan untuk kembali sebentar karena keterbatasan rambu-rambu. Bahkan jika ini tidak berhasil, dia masih bisa menggunakan yang tersisa lain kali. Dungeon seringkali berbeda medan dari game, tetapi masih memiliki fitur yang serupa. Titik aman di mana monster tidak pergi berada di dekat pohon besar yang bisa dilihat dari kejauhan di hutan. Cara membedakan rawa biasa dan rawa tak berdasar adalah apakah rawa itu gelap atau tidak. Bahkan jika medan berubah, ada konstanta yang tidak berubah di setiap level. Oleh karena itu, fitur dan pengetahuan dari setiap level berguna untuk dimiliki. Karena lokasi tepi laut dipetakan secara langsung melalui monitor, Sutomo merasa lega karena hasilnya sudah terlihat. Sutomo melihat sekeliling tepi laut dalam perjalanan kembali dan mengganti rambu-rambu yang telah menghilang, hanya menyisakan beberapa lubang. Maka, Sutomo mengikuti rambu-rambu dan kembali ke keduanya melawan kepiting cangkang.